Dagunya jadi double nih tadi saya lihat Rehan Arif. Memang makin gemuk atau gimana? Iya bang. Emang ya, karena kuliah online itu ya. Betul bang. Oke. Cut, udah cantik kok Cut. Nggak usah dirapin lagi Cut, nggak usah gini-gini Cut. Udah cantik kok Cut. Mameh Dad. Baik, tadi saya udah share itu ada materi kita, tapi itu bisa nanti kita lihat ya. Nah, kalau Kak Emil kan udah lebih ke arah radio ya, kalau saya lihat yang materinya kan. Nah, saya akan lebih fokus ke arah broadcasting dan new media. Broadcasting di sini lebih ke arah TV sebenarnya kalau saya. Karena saya S2 saya kan film, television, dan broadcasting. Kemudian saya juga akan banyak membahas mengenai new media. Gak apa-apa, Anggi, gak apa-apa. Oke, kalau saya tanya dengan Tara Diva, FOMO itu apa? Panggilannya apa nih? Diva atau Tara atau apa? Tara aja, Pak. Apa? Tara. Tara ya. Tara, kalau saya tanya sama Tara, FOMO itu apa Tara? Fear of missing out. Ya, artinya? Takut ketinggalan akan suatu tren atau berita biasanya, Pak. Oke, yang lain juga saya yakin udah tahu juga karena ini udah sering diungkap oleh dosen-dosen. Tapi kalau saya tanya misalnya sama Iva Julfa Imaroh, kebalikan dari FOMO ini apa, Iva? Gimana, Bang? Kebalikan dari FOMO ini apa? Kebalikan dari fear of missing out ini apa? Kurang tahu. Azril, rambut makin panjang ya, Ril? Iya bang. Udah diikat tuh di belakang. Sepanjang apa udah kalau misalnya digerai? Baru saya panjangin lagi bang. Kemarin sempat potong pendek. Ya. Oke, saya juga dulu pas kuliah sempat selama 1 semester manjangin rambut hanya untuk foto. Selesai foto langsung dipangkas. Jadi kami satu angkatan itu ada beberapa orang laki-lakinya yang janjian kita panjangin rambut sama-sama 1 semester ini. Foto, selesai foto udah pada pangkas. Alhamdulillah rambut saya termasuk yang paling bagus, nggak ketombean, nggak pecah-pecah, nggak merah gitu. Jadi yang cewek-cewek pun iri sebenarnya karena waktu itu tebal. Jadi pas saya pangkas, pada banyak juga yang protes, kok dipangkas? Rambutnya waktu itu alhamdulillah bagus. Sementara kawan-kawan saya ada yang ketombean, ada yang rambutnya pecah-pecah, ada yang bukannya malah panjang bagus, jadi kayak ekor tikus, karena mengecil malah. Jadi beda-beda sih ya. Nah, Iya. kira-kira menurut Azril apa? Kebalikan dari FOMO tadi. JOMO bang. Joy of missing JOMO, out. apa itu JOMO? Mungkin senang waktu ini ya bang ya. Kalau kita ketinggalan informasi gitu. Iya, benar. Jadi JOMO ini adalah orang yang ketika HP-nya ketinggalan, dia cuek aja. Ketika nggak ada akses internet, WiFi mati, dia juga nggak ketakutan, nggak panik segala macam seperti itu. Karena sekarang sebagian besar dari kalian itu pasti panik, takut eh, ketinggalan segala macam informasi, kemudian takut nanti orang nggak bisa menghubungi waktu HP kalian tinggal kan. Di sini ada yang masih pakai HP Nokia 3310 yang cuma bisa nelpon, main SMS sama main ular-ularan itu. Nggak ada lagi ya. Rata-rata kalian udah pakai smartphone. Bahkan mungkin ada yang 2, ada yang 3. Dan smartphone-nya juga kadang-kadang yang harus keluaran terbaru. Kalau nggak keluaran terbaru, nggak pede kalian ngeluarin dari dompet gitu.
dari dalam saku kalian. Nah, jadi memang benar yang dibilang Azril, kalau misalnya FOMO kebalikannya adalah JOMO atau joy of missing out. Kalau saya tanya sama kalian apa itu eh, echo chamber, ada yang tahu nggak? Echo chamber. Ya, Tasya langsung googling deh. Kira-kira dapat nggak jawabannya Tasya? Nggak apa-apa, boleh googling kok. Saya nggak ngelarang. Echo chamber, ada yang tahu nggak? Ada yang dapat? Selain Tasya, yang lain juga boleh. Bang. Echo chamber itu apa? Ada Bang. Ya. Yang di belakang Nabila juga boleh kalau misalnya mau jawab. Oke, Anggi ya. Itu kurang lebih. Jadi contoh nyatanya gini. Ketika seorang Lord Luhut mempercayai bahwa masyarakat ingin Jokowi 3 periode, maka ketika dia membuat postingan, membuat segala macam, kemudian yang like-nya banyak, kemudian yang meneruskan informasi dia itu banyak, itu akan bergema, menciptakan gema, ruang gema yang isinya kurang lebih rakyat menginginkan Jokowi 3 periode. Rakyat mau Jokowi meneruskan kepresidenannya sampai 1 periode lagi. 110 juta rakyat yang katanya didapat dari Big Data menginginkan Jokowi menjadi pemimpin lagi. Itu akan menggema terus di sekelilingnya Lord Luhut. Itulah yang disebut dengan echo chamber. Sementara ketika mahasiswa yang saat ini sedang demo di seluruh Indonesia, mereka kan menuntut salah satunya supaya Jokowi tidak naik 3 periode ya. Malah belakangan tambah lagi tuntutannya supaya Menteri Koordinator segala urusan Menkosaurus untuk mundur ya. Menkosaurus ini kawannya dinosaurus nggak tahu lah ya. Menteri Koordinator segala urusan untuk mundur karena dia telah membuat kisruh. Nah, maka mahasiswa yang saat ini demo, mereka adalah orang-orang yang echo chamber-nya itu berupa penolakan Jokowi 3 periode. Informasi yang menggema di antara mereka adalah Jokowi harus tuntas 2 periode atau kita turunkan. Jangan sampai 3 periode. Itulah yang terjadi. Itulah yang disebut dengan echo chamber. Ketika kalian dulu pas pemilihan presiden memilih Prabowo, maka suara-suara yang ada di chamber kalian itu, echo yang menggema, itu adalah suara-suara yang pro Prabowo. Jadi kalian pun akhirnya makin percaya bahwa Prabowo akan menjadi presiden Indonesia berikutnya. Jokowi kemungkinan besar bakal kalah. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang pro dengan Jokowi, mereka akan selalu mendengar berita bahwa Jokowi seperti ini, Jokowi seperti ini, Prabowo seperti itu, seperti itu. Mereka akan makin yakin bahwa Jokowi akan mengalahkan Prabowo. Itulah yang disebut dengan echo chamber. Nah, ini bekerja berdasarkan yang namanya bubble algoritma. Ini sedikit tentang new media ya, supaya kalian paham mengenai yang dikatakan oleh Lord Luhut sebagai big data itu apakah benar? Kalau orang Bogor gimana nih? Menurut orang Bogor, apa yang dikatakan Lord Luhut itu kira-kira benar nggak? 110 juta rakyat Indonesia menginginkan Jokowi 3 periode. Ya, masalahnya adalah pernah nggak ditunjukin datanya? Enggak ya. Bahkan banyak udah yang menantang Luhut untuk menunjukkan datanya dan sampai sekarang belum dibuka. Bahkan termasuk dari PDIP. PDIP sepertinya saat ini sudah sangat berambisi untuk menaikkan seorang Puan Maharani dan mereka sudah mulai tidak lagi pro terhadap pemerintahan Jokowi. Itu bisa kelihatan dari
statementnya Bu Mega, statementnya Masinton Purba, segala macam yang orang-orang inti dari PDIP ya. Ini udah mulai digembosi lah, bisa dibilang udah mulai dimusuhi Jokowi oleh orang-orang PDIP. Karena sorry, salah satu yang ingin dinaikkan oleh PDIP untuk periode berikutnya adalah Puan Maharani. Jadi mereka harus membuat upaya ini sukses. Caranya ya Jokowi jangan naik lagi. Kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi harus dilunturkan. Jangan sampai dia akhirnya orang percaya dia harus 3 periode, gagal Puan naik. Siapapun nanti yang bakal dipasangkan dengan Puan, kemungkinan ada salah satunya malah ada yang membuat pasangan berikutnya itu adalah antara Puan dengan Prabowo. Karena Prabowo itu tinggi masih ya elektabilitasnya, sementara Puan masih rendah. Untuk sementara salah satu skenario, ini nggak apa-apa ya, agak sedikit out of topic dari jurnalistik media siar. Salah satu skenario yang akan dibuat adalah seperti skenario antara Gus Dur dengan Megawati. Prabowo akan dijadikan Gus Dur. Dia yang orang nomor satunya, Puan sama kayak Mega dulu, orang nomor 2. Tapi nanti di tengah akan diturunkan dengan alasan segala macam, bisa jadi dengan impeachment seperti Gus Dur dulu, atau dengan alasan uzur, atau dengan demo-demo yang luar biasa, nggak tahu lah kita. Nah, dengan adanya move dari PDIP ini, maka orang-orang yang selama ini bernaung di PDIP tapi ada kans untuk jadi presiden kayak Ganjar, itu udah mulai roadshow kan, kesana kemari kan. Kang Emil juga udah mulai roadshow, sering kesana kemari barengan dengan Anies. Nah ini mereka harus mencari panggung karena mereka tahu yang namanya PDIP kemungkinan besar tidak akan mengusung di luar Puan. Nah ini hubungannya dengan echo chamber tadi ya, sedikit agak melenceng tapi nggak apa-apa, ini ada hubungannya dengan jurnalistik media siar, dengan big data. Nah, apakah semudah itu seorang Luhut mendapatkan data 110 juta penduduk Indonesia ingin seorang Jokowi 3 periode? Nah, dia tidak paham mungkin mengenai proses kerja yang namanya big data. Untuk mendapatkan big data ini, kita harus memasukkan keyword dari kata atau kata kunci dari apa yang ingin kita lihat. Misalnya, kata kunci untuk Jokowi 3 periode, yaitu salah satunya. Jokowi 3 periode. Kemudian, lanjutkan pemerintahan Jokowi, segala macam seperti itu harus dulu dibuat keyword-keyword yang positif. Kemudian dibuat keyword yang negatif, semua itu di listing, kemudian barulah akan bisa kelihatan datanya. Nah, masalahnya adalah big data ini hanya mencatat kata-kata tanpa mengerti sarkasme. Misalnya ada yang membuat Jokowi 3 periode, yes, lanjutkan kalau Indonesia mau hancur. Misalnya di belakangnya dibuat kayak gitu. Big data nggak akan tahu itu sarkas. Dia akan tetap mencatat itu sebagai Jokowi 3 periode, yes. Nah, oke, itu akan menjadi nilai plus. Tapi di ujungnya, kalau Indonesia mau hancur, itu adalah bentuk sarkas. Nah, itu tidak akan dicatat sebagai hal negatif oleh big data. Jadi, klaim bahwa 110 juta penduduk Indonesia yang didata dari media sosial mendukung Jokowi untuk maju 3 periode, itu terlalu bombastis. Makanya sampai sekarang Luhut tidak berani untuk memaparkan datanya karena saya yakin tidak bakal bisa dia buat itu. Pakar-pakarnya seperti kalau dari UI ada Pak Erianto namanya, kemudian ada Pak Catur Suratnoaji, juga mereka tertawa ketika mendengar statement ini. Karena mereka paham benar cara kerja yang namanya big data itu tidak sesederhana itu. Hanya dengan ini kan tiba-tiba udah bisa disimpulkan. Makanya sampai sekarang ya tidak bisa dikeluarkan karena memang tidak ada itu. Ini kesalahan, ini blunder yang akhirnya memaksa Jokowi untuk membuat tadi malam pernyataan bahwa dia tidak akan lanjut 3 periode dan akan menaati konstitusi ya. Makanya hari ini mahasiswa tidak demo ke Istana Negara tapi ke DPR. Awalnya kan mereka mau ke Istana Negara ya, tapi akhirnya beralih ke DPR karena Jokowi sudah memastikan dia tidak akan lanjut 3 periode. Padahal selama ini dia kan masih terkesan agak diem ya, karena masih berharap mungkin mudah-mudahan ya bisa jadi gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah,
Eh, sekarang kita masuk sedikit tentang materi new media. Boleh dibuka, Adli mungkin atau siapapun yang jadi host untuk sharing PowerPoint tadi. Sorry ya, mungkin kalian dengar ada bunyi kersek dari tadi itu karena saya sambil ngasah pisau pakai ini saya buat pisau sendiri ya. Saya hobi buat pisau. Di sebelah saya ini banyak sekali pisau kebetulan. Segala macam pisau saya buat. Dari yang ukuran kecil sampai yang ukurannya. Jadi kalau ada yang pengen belajar buat pisau, buat panah, buat tombak, silakan datang ke rumah saya. Atau yang pengen pisaunya diasah sampai setajam silet pun silakan datang. Atau ada pisau orang tuanya yang sangat sayang orang tuanya nggak mau dibuang tapi udah rusak, silakan datang, bisa saya perbaiki. Dan dosen-dosen komunikasi juga banyak yang minta saya buatin pisau-pisau atau perbaiki pisau mereka karena mereka tahu saya hobi gitu. Oke, silakan siapa yang bisa nge-share itu materi yang saya buat tadi. Kita akan masuk sedikit aja, nggak usah lama-lama. Karena saya juga udah mulai kering nih. Udah lebih dari 1 jam saya ngajar, jadi mulai sakit dan nggak bisa minum ya. Bisa Fadli atau siapa hostnya yang bisa share screen? Karena saya pakai tablet, saya nggak bisa share screen. Agak susah. Di Bogor gimana kondisinya, Faras? Banyak nggak yang bergerak dari IPB atau dari mana-mana? Oh, dari Medan. Oke. Oke. Gimana nih Fadli? Sebentar ya Bang, lagi Iya, iya. minta tolong teman-teman yang pakai laptop. Bang. Oke, yang bisa aja. Oh, yang belum sholat silakan sholat. Atau kalau mau disolatin biar kami sholatin rame-rame. Riza lagi di mana? Lagi di kafe ya? Enggak, jadi di? Masih masih mute, Riza. Di rumah, Pak. Di Bang. rumah. Oh. Kirain di kafe, soalnya itu suasananya kayak di kafe. Di rumah ya? Iya. Oke. Itu wallpaper ya? Iya. Oke. Oke, di sini ada yang jadi penyiar radio? Ada yang kerja di TV? Atau kerja di radio? Ada nggak di sini? Biasanya mahasiswa komunikasi banyak tuh yang kerja di radio. Ada juga yang sambil magang di TV, segala macam. Nggak ada ya? Kalau ada, itu nilai plus. Karena akan saya tambahkan ke penilaian saya. Kita menggunakan merit system ya. Yang namanya orang yang bekerja di bidang jurnalistik media siar akan saya tambahkan nilainya nanti. Jadi makanya saya tanyakan, ada yang nggak kerja di TV atau di radio atau di new media yang udah established, yang udah bagus ya. Bukan yang baru buka ya. Kalau baru buka mungkin agak mudah untuk itunya. Nggak ada ya? Ada yang jadi reporter kah atau freelancer kah untuk menulis di media online? Yang YouTuber atau konten kreator di sini siapa? Azril kayaknya, enggak? Enggak. Ada yang jadi konten kreator di sini? Arik gimana? Oh, Arik lagi sholat ya? Lupa. Saya Bang, tapi enggak. Iya benar.
Tapi nggak jalan lagi sih Bang channel YouTube-nya Bang. Apa namanya? Namanya Bang Si Raja Unboxing Bang. Raja Unboxing. Oke, yang di unboxing apa? Padahal lebih unboxing barang-barang yang nggak jelas gitu Bang dia Bang kontennya Bang. Yang mystery box, bukan? Misalnya kayak kemarin tripod harga murah dibilang harga puluhan juta seperti itu. Oh, oke. Ada lagi yang jadi konten kreator sini? Faras sama Arik katanya. Iya benar Faras. Oh, live streaming ya. Oke, itu juga nilai plus juga, nggak apa-apa. Masih belum bisa ya, yang PowerPoint kita ya. Kalau belum bisa nggak apa-apa, silakan kalian buka. Saya mau menjelaskan sedikit mengenai yang apa namanya slide kedua, mengenai kalau kalian bisa ngelihatnya slide kedua. Sorry, slide ketiga. Udah bisa? Kelihatan, Suryani? Socio-materiality. Ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh Wanda J. Orlikowski tahun 2012, 10 tahun yang lalu. Socio-materiality ini sederhananya adalah ketika kehidupan nyata yang kalian jalani saat ini, itu hampir tidak bisa lagi dipisahkan dengan kehidupan di dunia siber karena kemajuan teknologi ICT, Information Communication Technology. Nah, dia mengatakan bahwa saat ini orang udah makin menyatu dengan yang namanya kehidupan antara dunia siber dengan dunia fisik atau dunia nyata. Itu di di slide berikutnya itu ada nampak antara dunia siber dengan dunia fisik atau dunia nyata. Kalau saya tanya nama Dewi Ayu, kenapa saya menuliskan di situ dunia siber bukan dunia maya? Selama ini kan banyak orang yang menyebutkannya dunia maya kan? Padahal itu kurang tepat. Dewi Ayu, kira-kira kenapa saya tuliskan di situ dunia siber, bukan dunia maya? Tahu, Dewi? Kurang tahu, Bang. Yang lain silakan. Nazrul Bang, Ya, silakan. karena dari data yang Abang bilang di slide setelahnya, Ya kedengaran. Di mute itu. oh iya Bang, maaf Bang. Kalau menurut saya Bang, Ya. dari slide selanjutnya yang Abang tampilkan, kenapa nggak dikatakan dunia maya? Karena dari data yang Abang tampilkan itu, ternyata pengguna internet perempuan itu berjumlah 46% doang Bang. Jadi bukan dunia maya. Kalau Kurang tepat. dunia maya, kurang tepat. Kurang tepat. Dari Kevin juga masih kurang tepat, Kevin. Ada yang tahu kenapa disebut dunia siber, bukan dunia maya? Kalau saya tanya sama Dias, dia siapanya Alsat Ahmad, Dias? Oh, nggak ada hubungan? Bukan Selen ya, bukan? Tahu kan Selennya Alsat Ahmad, tahu, Dias? Enggak, Bang. Mukrina Khairi tahu tuh siapa Selen itu. Coba kasih tahu, Khairi.
Harimaunya Alsyad, Bang. Harimau putih. Oke, saya tanya sama Dias dulu. Dias pernah nggak belanja online? Pernah. Ini akan saya pernah ya. Hmm. Belanja apa kalau boleh tahu? Kalau online random sih Bang, apa yang muncul gitu. Kadang jadi yang awalnya nggak pengen, jadi pengen. Contoh yang pernah dibeli apa? Satu. Baju. Baju ya. Outfit ya. Oke. Bajunya datang nggak? Nyampe nggak? Nyampe. Nyampe ya. Uang yang kita kirimkan terpotong nggak? Terpotong. Nah, inilah salah satu alasannya kenapa dunia siber bukan dunia maya. Jadi ketika kalian berinteraksi di dunia siber, itu ada interaksi yang melibatkan dunia fisik. Kalian berbelanja online. Kemudian katakanlah kalian Dias pengen beli sepatu baru dari Balenciaga harganya 13 juta. Lalu pas lagi diskon nih jadi 11 juta. Kemudian dicari, oh ada nih model yang cocok, ada nomor yang cocok. Klik, beli sekarang, transfer, plus biaya ongkos kirim, 11 juta 50 misalnya. 11 juta 50 ribu. Nah, uang Dias terpotong, kemudian barang itu oleh seller dikirimkan. Dan Dias dapat barang yang asli. Jadi itu bukan maya sifatnya, tapi sifatnya kolaborasi antara dunia siber dengan dunia fisik. Ada barangnya, ada benar terpotong uangnya, dan itu beneran ada. Kalau dunia maya, dia ngelihat ada sepatu Balenciaga, kemudian ecek-eceknya beli, transfer uang, ecek-eceknya transfer uang, kemudian penjualnya pun ecek-eceknya mengirimkan barang tersebut, tapi barang yang sebenarnya tidak pernah sampai. Itu disebut dunia maya. Jadi dunia maya itu lebih ke arah hayalan, ilusi, impian. Dunia siber adalah dunia nyata, dunia fisik yang melalui jaringan. Itu dia bedanya. Jadi udah mulai paham ya? Beda antara dunia siber dengan dunia maya. Dunia maya adalah istilah yang secara resmi digunakan oleh Kominfo. Jadi Kominfo menggunakan istilah dunia siber, bukan dunia maya. Karena di dunia siber, segala hal bisa terjadi. Orang bisa mati beneran. Contohnya adalah tahun 2012, kisah siapa nama orang yang mati bunuh diri, gadis, cantik. Dia menuliskan di kertas, namaku ini, umurku sekian. Dia lepas-lepas kertasnya satu persatu. Ada yang tahu siapa namanya? Kasus tahun 2012 di Amerika, namanya adalah Amanda Todd. Pernah dengar ya? Dia kayaknya udah pernah dengar ya? Dia bikin di YouTube kan, Bang? Iya. Setelah itu dia meninggal. Iya. Dan bahkan setelah dia meninggal, yang dia curhat itu pun diejek sama orang, dibully juga. Luar biasanya itu. Si Amanda Todd ini kasus pertamanya adalah ketika dia berkenalan dengan seseorang yang dia pikir adalah laki-laki yang kurang lebih sebaya sama dia lah. Cowok idola dia lah, yang dia bisa ngerti dia segala macem. Dan bagi anak umur awal 12-an, kalau nggak salah saya 12 atau 13 ketika kasus itu terjadi, si Amanda Todd ini begitu naifnya, ketika si cowok yang belakangan ternyata adalah orang tua yang udah bukan remaja lagi, meminta dikirimkan foto dia naked, foto yang dia miskin ya, nggak pakai baju, nggak pakai celana, dikirimkan, itu dikirimkan oleh si Amanda Todd. Belakangan si cowok ini menghilang, dan kemudian yang dia lakukan adalah dia meminta ditransfer sejumlah uang, atau foto ini akan disebarkan ke seluruh nomor kontak yang dimiliki oleh Amanda Todd. Mereka tidak mentransfer uang itu, foto itu disebarkan. Akhirnya dia dibully lah oleh satu sekolah itu, si Amanda Todd,
kemudian dia pindah sekolah hampir berapa kali, tapi yang namanya jejak digital itu bisa kebacakan di mana aja. Nggak bisa hilang itu yang namanya jejak digital. Makanya kalian mulai dari sekarang, kalau saran saya adalah jadilah yang terbaik di dunia media sosial. Karena ketika kalian nanti melamar kerja, bukan tidak mungkin HRD yang mewawancarai kalian akan mencari track record kalian di dunia digital. Ketika kalian misalnya maki-maki seseorang, kemudian buat status yang nggak jelas, itu bisa dilihat, wah anak ini labil ternyata, wah anak ini nggak bisa kerja sama kelompok, wah anak ini ternyata parah, kawannya salah sedikit langsung dibully habis. Itu bisa jadi track record kalian ke depannya. Makanya hati-hati ketika kalian menggunakan jempol kalian untuk mengetik di smartphone, hati-hati. Karena itu akan ada selamanya. Mungkin kalian tahu yang jadi Kapten Amerika siapa namanya? Pemeran Kapten Amerika? Ada yang tahu? Chris Evans. Ya, apa kasus dia yang pernah terjadi tanpa dia sengaja? Fotonya kesebar ya Bang? Foto apa? Foto dia naked juga, dia selfie di mirror. Iya, foto ya, terutama foto alat kelaminnya ya. Kemudian dia baru sadar, langsung dia hapus, tapi itu sudah sempat di screenshot oleh para penggemarnya, ada sempat, pokoknya nggak bisa hilang jadinya. Dan dia mengakui bahwa dia salah ketika itu. Jadi nggak ada tujuan dia untuk menyebarkannya. Dia hanya ingin selfie, tapi kemudian tersebar tanpa sengaja dia. Dia salah kecepatan tangan kan kadang-kadang akhirnya tersebar. Nah, itulah yang disebut dengan dunia siber. Jadi dia bukan dunia maya. Dunia siber itu orang bisa mati gara-gara itu. Ya kasusnya Amanda Todd tadi. Atau kalau di Indonesia, kalian masih ingat dengan kasus Kutandaiko ya? Siapa itu? Dia tamat SMA, konvoi keliling Medan, kemudian diberhentiin sama polisi, dia ngaku sebagai anak jenderal. Ya, Sonia Depari. Kalau nggak salah mungkin udah tamat dia dari Fakultas Hukum ya. Sonia Depari ini kasusnya jadi viral. Menyebar ke sana kemari, sampai di berita-berita juga. Akhirnya yang terjadi adalah orang tuanya depresi, bapaknya meninggal akhirnya. Ya, karena kasus itu. Kasusnya padahal terjadi di dunia fisik beneran, menyebarnya di dunia siber, tapi bapaknya menderita beneran di dunia fisik. Meninggal, akhirnya yaitu nggak tahan, bapaknya meninggal. Sonia Depari. Jadi beda ya antara dunia siber dengan dunia maya. Dunia maya itu hanya dunia yang dalam ilusi kita, dalam impian kita, dalam angan-angan kita. Itulah yang disebut dunia maya. Wah, udah mulai hujan nih tempat saya. Tempat kalian udah hujan belum? Udah juga. Oke. Nah, oke. Tadi dibahas sama Ajril mengenai pengguna internet. Kenapa perempuan lebih sedikit daripada laki-laki? Ada yang tahu nggak? Di slide kelima, coba kalian lihat di slide kelima, itu data tahun 2016, tapi nggak jauh beda dengan data sekarang. Kira-kira menurut Cicit apa Cut? Kenapa perempuan lebih sedikit menggunakan internet dibandingkan laki-laki? Kira-kira aja, nggak apa-apa. Nggak harus benar. Kalau dari pandangan saya aja gimana Bang? Ya, nggak apa-apa. Sebelumnya izin off kamera Bang, soalnya petir-petir di sini. Nah, jadi menurut saya kenapa perempuan lebih sedikit menggunakan internet itu saya ambil contohnya itu seperti di rumah saya sendiri Bang. Saya
kakak dan adik perempuan saya itu lebih banyak mengerjakan kayak kerjaan rumah gitu. Sedangkan adik saya yang laki-laki, karena dia laki-laki, jadi kerjaannya itu kayak cuman gimana tidur aja, main HP aja gitu Bang. Jadi mungkin itu yang membuat lebih banyak dia menggunakan internet karena dia laki-laki, jadi nggak perlu banyak kerjaan gitu, di rumah gitu Bang. Iya, benar. Itu salah satu alasan utamanya. Karena banyak perempuan yang masih melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi waktu mereka di rumah itu untuk memegang gadget agak susah. Mereka lebih memilih untuk mendengar radio atau menonton TV. Makanya jangan heran kalau misalnya internet lebih banyak laki-laki, tapi ketika survei diadakan untuk tingkat literasi media misalnya, pengguna yang menonton televisi lebih banyak emak-emak daripada bapak-bapak. Karena memang laki-laki banyak yang bekerja di luar rumah, kemudian mereka bekerja di kantoran, segala macam, akses mereka terhadap internet lebih banyak, akhirnya ya itu perempuan lebih sedikit akses ke internetnya karena mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tapi saya paling benci ya kalau misalnya ada yang bilang, perempuan gitu, misalnya ditanya, apa kerjaannya sekarang? Nggak ada, cuma kerja ibu rumah tangga. Salah itu. Ibu rumah tangga itu pekerjaannya nggak ada berakhir. Kalau sekarang dari bangunin sahur, nyiapin makanan, bangunin anak, suami, keluarga, kemudian selesai sahur nanti beresin segala macam, anak sekolah, lanjut lagi terus sampai gitu terus. Pekerjaan yang tanpa akhir itu adalah ibu rumah tangga. Ya. Jadi memang kesempatan untuk mengakses internet lebih banyak laki-laki. Oke. Ini cuma kebetulan aja saya gunakan Ariel sama Luna Maya, nggak ada niat apa-apa. Nggak usah dibahas kali ya, Ariel ya. Oke. Berikutnya, slide berikutnya. Bisa kebaca? Saya. Kezia. Slide berikutnya coba. Apa itu information debacle? Kurang tahu. Walaupun masih belum hidup suaranya, tapi dari gerak mulutnya tadi kurang tahu, Bang. Stephanie Claudia, apa itu information debacle? Apa artinya? Artinya aja, nggak usah definisinya. Bencana informasi ya, Bang? Apa? Bencana informasi. Iya, bencana informasi. Apa itu? Kalau dari gambar itu yang di bawah, itu yang disebut dengan bencana komunikasi. Kira-kira apa, Stephanie? Terlalu banyak informasi yang ada, Bang. Kayak overload content, terus komentar yang terlalu banyak. Komentar yang melelahkan gitu, Bang. Saking banyaknya. Content overload, comment overwhelm, berlebihan ya. Itulah. Jadi kemampuan kita untuk memilih dan memilah informasi itu sangat dibutuhkan, karena saat ini content overload udah berlebihan. Udah overload itu kayak kelebihan kapasitas ya. Kalian mencari apapun di internet sekarang ini ada. Misalnya kalian mencari informasi cara membuat kolak pisang untuk bukaan, ada. Tapi kalau misalnya kalian mencari juga cara membuat bom rice cooker, ada. Sorry, bukan rice cooker, lebih ke arah panci presto ya. Kalau bom itu panci presto. Atau kalian mencari informasi, kalian depresi berat, mencari informasi cara bunuh diri yang nggak sakit gitu. Ada nggak bunuh diri yang nggak sakit? Nggak tahu ya. Tapi itu semua ada. Disediakan sekarang ini. Tinggal kita aja yang pandai-pandai mencari informasi apapun yang kita butuhkan. Lalu ada komen.
Komen yang berlebihan, komen yang lebay, komen yang sangat banyak, overwhelm itu. Artinya apa? Netizen plus 62 ini luar biasa. Satu kasus itu bisa diserbu rame-rame. Katakanlah misalnya Reok Ponorogo. Apa kasus Reok Ponorogo yang terbaru? Diklaim Malaysia, Bang. Diklaim Malaysia, Bang. Klaim Malaysia ya. Orang Indonesia langsung nyerbu akun-akun resmi pemerintah Malaysia yang mengklaim bahwa reok adalah budaya mereka. Rendang mereka klaim juga sebagai budaya mereka. Benar di sana ada, tapi rendang Malaysia itu adalah hasil yang dibawa oleh orang-orang dari Sumatera Barat yang kebanyakan pindah ke Malaysia, terutama di Negeri Sembilan. Sama dengan reok ini juga. Orang Ponorogo, orang Jawa Timur, itu banyak yang ke Malaysia mencari pekerjaan, kemudian menjadi warga negara sana. Tradisi mereka tetap mereka bawa. Orang Malaysia itu, kalau dirunut-runut, hampir semuanya itu ada darah Indonesianya. Kayak dosen saya waktu saya S2 di sana. Ada yang marganya Nasution. Ada yang asli orang Surabaya. Ada yang orang Bukit Tinggi. Ada yang orang Jawa. Jadi semuanya ada yang orang Riau, Siak. Ketika dirunut-runut, mereka rata-rata keturunan Indonesia memang. Makanya jangan heran kalau misalnya sangat mirip. Nah, kasus dengan Malaysia lagi, bukan kasus sih. Ada satu lagi sekarang yang lagi happening dengan Malaysia. Ada yang tahu apa? Bukan kasus, tapi adalah usulan. Ada yang tahu? Diusulkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Ada yang tahu nggak?